Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Aris Sulaiman dari SD Negeri 4 Panggang Jepara, calon guru penggerak angkatan ke-5. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya merefleksikan pemikiran saya tentang koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi dari modul 1.1 melalui pertanyaan. Pertanyaan pertama adalah, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas Anda mempelajari modul 1.1? Untuk menjawab pertanyaan pada nomor 1 ini adalah, saya percaya tentang murid pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1, bahwasanya diri saya sendiri yang pertama adalah saya berpikir bahwa guru merupakan pusat pembelajaran. Ternyata setelah kita mempelajari, guru bukanlah sebagai pusat pembelajaran, tetapi kita balik menjadi murid yang harus menjadi pusat pembelajaran. Kemudian yang kedua, saya meyakini bahwa dengan hukuman dan tindakan-tindakan tegas dapat mengubah perilaku peserta didik. Nah, ini juga sering saya terapkan sebelum saya mempelajari modul 1.1 ini. Sering memberikan tindakan-tindakan tegas untuk mengubah perilaku peserta didik. Kemudian yang ketiga, saya merasa pembelajaran saya berhasil jika peserta mampu mendapatkan nilai yang bagus atau minimal di atas KKM. Kemudian yang keempat, saya merasa gagal jika peserta didik mendapatkan nilai di bawah KKM. Kelima, guru bertugas mentransfer pengetahuan dan keterampilan saja, sehingga posisi guru seakan-akan menjadi sumber utama dalam belajar. Yang keenam, peserta didik hilang motivasi belajar karena metode belajar yang saya praktikkan kurang bervariatif. Kemudian dilanjutkan soal yang kedua, yaitu apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini. Nah, dalam hal ini untuk menjawab soal yang nomor 2, setelah saya mempelajari modul 1.1 tentang filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, pandangan saya berubah. Jadi selama ini saya kurang peka dengan apa yang dibutuhkan oleh peserta didik. Seakan-akan tersadar bahwa cara berpikir saya itu sebagai seorang pendidik kurang tepat dan tidak sesuai dengan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Akan tetapi, dengan perlahan-lahan saya melakukan perubahan, mulai dari diri saya. Di antaranya adalah, yang pertama, merubah pola pikir saya sebagai pendidik yang fungsinya yang semula pembelajaran berpusat pada guru menjadi berpusat pada murid. Kemudian yang kedua, memberikan teladan yang baik melalui program-program pembiasaan yang ada di sekolah dengan menekankan program-program atau pembiasaan yang berkarakter dan meniadakan hukuman. Ketiga, menuntun peserta didik untuk menemukan potensi-potensi yang mereka miliki. Keempat, menyadari bahwa setiap peserta didik memiliki bakat dan minat yang beragam. Kemudian yang kelima, melakukan pembelajaran yang aktif, kreatif, dan inovatif. Keenam, saya sebagai pendidik di abad 21 ini harus mampu menyesuaikan diri dengan kodrat alam dan zaman. Seperti halnya kita harus selalu mengupgrade diri kita masing-masing untuk menjadi lebih baik lagi. Kemudian berikutnya, soal yang ketiga. Apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara atau KHD? Nah, dalam menjawab soal yang nomor 3, yang dapat segera saya terapkan agar kelas saya itu mencerminkan pemikiran dari Ki Hajar Dewantara adalah, yang pertama, mengidentifikasi karakteristik peserta didik. Kita ketahui bahwasanya dalam satu kelas pasti memiliki karakteristik yang berbeda-beda, mulai dari kebiasaan, kemudian kesukaan, dan lain-lainnya. Kemudian yang berikutnya adalah
Yang kedua, menganggap peserta didik bagaikan anak kandung sendiri, yang mana kita harus mendapatkan atau memberikan perhatian dan kasih sayang. Ketiga, merancang pembelajaran yang menyenangkan dengan metode yang bervariatif. 4. Memberikan kebebasan kepada peserta didik untuk memilih tugas-tugas sesuai bakat dan minatnya. Kelima, menjadi teladan dan motivator bagi peserta didik supaya mampu menggapai cita-cita di masa yang akan datang. 6. Melakukan pendekatan kepada peserta didik dan orang tua untuk mencari solusi terbaik tentang kendala yang dialami oleh peserta didik. Dan yang ketujuh adalah berkolaborasi dengan warga sekolah untuk menerapkan pembiasaan-pembiasaan yang berkarakter sehingga nantinya anak-anak menjadikan manusia yang berakhlak mulia dan menjadi pelajar Pancasila yang berkarakter. Selanjutnya adalah kesimpulan. Kesimpulan yang dapat saya ambil setelah mempelajari modul 1.1 sesuai filosofi Ki Hajar Dewantara adalah: pertama, pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada diri anak. 2. Peserta didik terlahir bukan seperti kertas kosong, melainkan mereka sudah memiliki garis-garis samar yang harus kita tebalkan. 3. Pendidik sebagai tukang kebun kehidupan. Keempat, penanaman pendidikan budi pekerti yang baik untuk menuju merdeka belajar dan menjadikan peserta didik sebagai pelajar Pancasila. Dan yang kelima adalah pendidikan berpihak pada anak atau peserta didik. Demikianlah kesimpulan dan refleksi terhadap pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu jiwa untuk guru Indonesia.